Wal murahiku, adapun laki-laki yang hampir baligh, fi dzalika di dalam hal itu melihat karajuli ialah sama seperti laki-laki. Laki-laki sudah dewasa berarti juga tidak boleh melihat perempuan. Fayalzamu, maka wajib waliyahu kepada walinya murahik, man'uhu apa mencegah murahik minan nadri untuk dari melihat ilal ajnabiyati kepada perempuan lain yang bukan mahramnya. Wa yalzamu, dan juga wajib akan murahikoh, akan perempuan yang hampir baligh, al ihtijabu apa menutup diri, minhu dari laki-laki. Jadi kalau seperti ini enak teman-teman, yang laki-laki tidak memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya, yang perempuan itu menutup diri, bukan mengumbar auratnya. Tidak boleh. Wa kal mar'ati fi dzalika, sama seperti perempuan fi dzalika di dalam hal itu, artinya di dalam hal itu melihat al amradu, adapun amrad al jamilu yang cakep, al wajhu apa wajahnya, sama statusnya seperti perempuan, berarti haram juga dilihat laki-laki yang tampan. Maksudnya laki-laki tampan di sini, dia wajahnya memang tampan tapi dia lebih bermodel seperti perempuan. Itu namanya amrod. Itu. Dia laki-laki, wajahnya memang agak tampan dan tambah ditampan-tampankan dengan pakai bedak, pakai apalah, dan gayanya jalannya kayak perempuan itu. Itu namanya amrod. Itu juga tidak boleh melihat yang seperti itu. Kada fin nihayati, kada begitulah penjelasannya fin nihayati di dalam kitab An-Nihaya li Syekh Muhammad Al-Misri, karya Syekh Muhammad Al-Misri. Wa fima waqa'a fihi ay an-nadhru minaz zajri ayil man'i minal kitabi wal ahadithi. Wa fima, dan juga menjelaskan tentang sesuatu waqa'a yang terjadi fihi di dalam ma ay an-nadhru, waqa'a yang terjadi apa melihat memandang, fihi di dalam ma ay an-nadhru apa melihat, minaz zajri ayil man'i dari larangan, minal kitabi wal ahadithi dari kitab-kitab wal ahadisi dan hadis-hadis Nabi. Dan juga penjelasan-penjelasan ketidakbolehan melihat itu diambil dari kitab dan juga dari hadis. Ada dari Al-Quran, ada dari hadis. Itu nanti penjelasannya di belakang seperti itu. Semuanya ada landasan Al-Qurannya dan juga ada landasan hadisnya. Wa yarumu, dan haram ala rajuli bagi laki-laki, walau majbuban, sekalipun dipotong zakarnya, wa khosiyan, dan sekalipun dikebiri. Kalau dikebiri ini berarti testisnya itu dibuang, itu dikebiri namanya. Wa inninan, dan impoten, wa mukhnisan, dan feminim atau banci, wa himman, dan tua renta. Apa yang haram? Nadhruhu, ini apa melihatnya rajul ila ajnabiyatin kepada perempuan lain, mustahatun yang disyahwati, haram. Laki-laki sekalipun dia tidak ada zakarnya terpotong, sekalipun sudah laki-laki itu dikebiri, atau laki-laki impoten, laki-laki feminim, banci, tua renta, haram tetap melihat kepada perempuan yang disyahwati, hatta ila wajhiha wa kaffaiha,
sampai melihat kepada wajah dan tangannya, itu juga tidak boleh dhahran wa batinan, baik dhahran punggungnya, bagian luarnya telapak tangan, wa batinan dan bagian dalamnya telapak tangan. Wa huwa al-muftabihi, begitulah yang difatwakan, yang telah difatwakan yang memang seperti itu, haram. Lakin akan tetapi nukila an aksarina, dinukil dari mayoritas ulama, hillun nazru ila dzalik, apa kebolehan melihat kepada hal itu, kepada wajah dan kedua telapak tangan. Menurut yang difatwakan ulama, melihat telapak tangan dan wajahnya perempuan itu haram. Tapi menurut pendapat mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh melihat wajah dan telapak tangannya perempuan. Amman nadhru rajuli ila zaujatihi wa amatihi fi hali hayati kullin minhuma fajaizun. Amma nadhru rajuli, adapun melihatnya laki-laki, ila zaujatihi kepada istrinya, wa amatihi dan kepada budaknya, fi hali hayati kullin, pada fi hali hayati kullin, di pada waktu hidupnya, pada waktu hidupnya masing-masing, minhuma dari keduanya, dari zauj dan imra'ah dan amat, fajaizun maka ialah boleh. Laki-laki boleh melihat kepada istri dan budaknya selama keduanya masih hidup, walau ma'awujudi mani'in minal istimta'i, sekalipun adanya penghalang dari bersenang-senang, qaribiz zawali, yang mana penghalangnya itu qaribiz zawal, cepat hilang, kahaidin warohnin, seperti haid, itu tetap boleh ya, boleh melihatnya. Jangan gara-gara istrinya itu haid kemudian si suami menjauhinya. Tidak boleh itu. Jangan karena istrinya itu haid, pas si suami tidak mau melihat wajahnya, tidak mau memegang tangannya, tidak mau berbicara dengannya, tidak boleh. Karena itu masih hal yang diperbolehkan. Masih bermesraan dengannya masih boleh. Itu. Lakin yukrahu nadrul farji. Lakin akan tetapi yukrahu dimakruhkan nadrul farji, apa melihat kemaluan, hatta min nafsihi bila hajatin, sehingga dari kemaluan dirinya sendiri, bila hajatin tanpa adanya kebutuhan. Kalau melihat kemaluannya sendiri itu makruh. Melihat kemaluannya pasangan, melihat kemaluannya istri, melihat kemaluannya suami, itu juga makruh. Tapi boleh, tapi makruh teman-teman. Bihilafil mani'i al-bati'i, beda halnya dengan penghalang yang tidak cepat hilang. Bihilafil mani'il bati'iz zawali, beda halnya dengan penghalang yang lambat hilang. Ka'ani tuddat, seperti yang diiddah, az-zaujatu, siapa istri, an syuhbatin, dari wati syubhat. Fayarumu, maka haram, an-nadru, apa melihat, ila ma baina suratiha wa rukbatiha, maka haram melihat perempuan yang diiddah karena wati syubhat, haram melihat kepada antara pusar dan lututnya, haram. Duna ghairihi, bukan lainnya,
kal maharimi wal amati wal muzawwajati, bukan lainnya seperti mahram, budak yang dinikahi. Amman nadhru li ajlin nikahi, adapun melihat atau memandang untuk menikahi, fayajuzu, maka ialah boleh apa melihat itu, ilal wajhi kepada wajahnya, ilal wajhi kepada wajahnya, wal kafaini dan kedua telapak tangannya, fakot saja minal hurati dari perempuan merdeka. Kalau kita mau menikahi seorang perempuan, maka diperbolehkan melihat wajahnya dan juga melihat kedua telapak tangannya. Karena kenapa kok cuma dua tangan? Kenapa kok dua itu yang boleh dilihat? Karena dengan wajahnya itu sudah mencerminkan kecantikannya, dan dengan kedua telapak tangannya itu sudah mencerminkan tentang kebaikannya, tentang rezekinya si perempuan itu. Jadi tidak usah lihat-lihat yang lain. Wa ilama adama baina surati wa rukbatihi minal amati, dan boleh ilama melihat kepada sesuatu, adama selain sesuatu, baina surati wa rukbati selain antara pusar dan lutut, minal amati dari budak. Kalau budak yang mau dinikahi, maka yang boleh dilihat adalah badannya semuanya selain antara pusar dan lutut. Itu yang tidak boleh, dari pusar ke lutut itu tidak boleh dilihat. Kalau selainnya itu silahkan dilihat. Itu kalau budak, namun sekarang budak sudah tidak ada ya. Tidak ada sistem perbudakan. Wa yajuzu, dan boleh an-nadhru apa melihat, ilal ajnabiyati kepada perempuan lain, fil wajhi pada wajahnya, fakot saja, lisyahadati karena untuk persaksian, wal muamalati dan untuk transaksi jual beli. Kalau untuk syahadah persaksian di pengadilan dan untuk transaksi jual beli, maka boleh melihat wajahnya perempuan. Wa ilal amati inda syira'iha, dan boleh melihat budak perempuan inda syira'iha ketika mau membelinya, fima boleh melihat, fima di dalam sesuatu, adal aurati selain auratnya, min zahiril badani dari zahirnya badan. Wa yajuzu, dan boleh an-nadhru apa melihat, ilal ajnabiyati kepada perempuan lain, wa massuha dan juga bahkan menyentuhnya. Boleh melihat wa massuha dan juga menyentuhnya, lil mudawati untuk perobatan. Kalau untuk perobatan, untuk mengobati perempuan yang sakit, maka boleh bagi dokter untuk melihat dan memegangnya. Bagaimana mengobati kalau tidak dipegang, teman-teman? Susah. Fil mawadi'i di dalam beberapa tempat, allati tempat mawadi' yahtaju yang butuh ilaiha kepada pengobatan itu. Yang boleh dipegang itu hanya tempat yang untuk diobati. Kalau yang sakit itu adalah tangannya, maka yang hanya dipegang itu tangannya. Boleh dokter megang tangannya. Jangan meraba-raba ke yang lain. Itu yang menjadi tidak boleh. Itu. Walau farjan, sekalipun yang mau diobati itu adalah farjinya, boleh si dokter memegang farjinya perempuan. Bisyarti huduriman, dengan syarat, ini ada syaratnya tapi teman-teman. Bisyarti huduriman, dengan syarat hadirnya atau adanya seseorang, yamna'ul khulwata, yamna'u yang dapat mencegah siapa man, al khulwata akan berkhulwat, akan bersepi-sepi, min mahramin wa nahwihi, dari adanya mahram dan seumpamanya. Jadi perempuan yang sakit, dokternya itu boleh mengobati dan juga boleh menyentuhnya ke anggota tubuh yang sakit itu, dengan catatan perempuan yang sakit tadi harus ditemani oleh mahramnya
atau ditemani oleh yang sejenisnya, sehingga tidak ada berkhulwat di antara laki-laki dan perempuan. Itu tidak boleh, bahaya teman-teman kalau berkhulwat antara laki-laki dan perempuan. Wabi syarti, dan juga ini itu syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua, wabi syarti fakti jinsin mu'alijin, dan juga dengan syarat tidak adanya yang sejenis mu'alijin yang mengobati. Tidak ada yang sejenis tidak ada dokter sejenis yang dapat mengobati. Jika yang sakit itu adalah perempuan, maka tidak ada dokter perempuan di situ yang bisa mengobati. Baru boleh berobat ke dokter laki-laki. Makanya teman-teman, nanti ketika kalian sudah menikah, kemudian kalian hamil, ketika mau periksa ke dokter, itu kan hanya mau periksa di rongsen, di USG kok di rongsen, di USG dan di apa? Kita kan periksa ke dokter kan mayoritas dokternya itu adalah laki-laki. Nah, ketika periksa ke dokter, si suami jangan sampai tinggal di luar, masuk juga ke ruangannya, ikut menemani istrinya. Wa yajuzu, dan boleh an-nadhru apa melihat ilaiha kepada perempuan, aidon hale juga, itu yang pertama tadi ya. Itu karena bagi dokter untuk mengobati, untuk alasan pengobatan itu boleh melihat perempuan. Yang selanjutnya adalah wa yajuzu, dan boleh an-nadhru apa melihat ilaiha kepada perempuan, aidon hale juga, li ta'limil wajibi faqat, li ta'limil wajibi untuk mengajari hal yang wajib faqat saja alaiha bagi perempuan, kama qalahu as-subki wa ghairihi, kama sebagaimana keterangan qala yang berpendapat hu akan ma as-subki, siapa Imam as-subki, wa ghairihi dan lainnya. Wadzalika inda faqdiman, wadzalika adapun kebolehan itu inda faqdiman ketika tidak adanya seseorang yu'allimu yang dapat mengajar siapa manha kepada imro'ah kepada perempuan, minal maharimi dari mahram-mahramnya, wan nisa'i dan perempuan lain, kiasan hale dikiaskan alal mudawati terhadap pengobatan. Boleh juga mengajarkan perempuan hal yang wajib. Laki-laki juga boleh melihat wajahnya perempuan. Itu adalah yang dijelaskan oleh Imam As-Subki dan lainnya. Tetapi teman-teman, kebolehan itu jika tidak ada guru perempuan yang bisa mengajar dan juga tidak ada mahramnya yang bisa mengajar, maka baru boleh laki-laki lain yang boleh mengajarkan perempuan lain. Kebolehan itu hanya yang wajib saja. Seperti apa ya? Sholat, puasa, zakat. Intinya yang wajib-wajib, perbuatan-perbuatan wajib seperti taharah itu kan wajib. Itu saja yang diperbolehkan. Wa inda ta'assuri ta'limi, dan juga ketika sulitnya pembelajaran, minan nadri ilaihi wa inda ta'assuri ta'limi, dan ketika sulitnya pembelajaran, min wara'il hijabi, dari belakang layar, dari belakang tirai. Ketika susah belajar di belakang tirai, maka juga boleh langsung tanpa tirai. Wala yajuzu, dan tidak boleh an-nadhru apa melihat ilaiha kepada perempuan, li ajli ta'limil mandubi, untuk mengajarkan hal yang sunnah. Tidak boleh mengajarkan hal yang sunat, melihat perempuan itu tidak boleh. Bihilafil amrodi, beda halnya dengan
amrod. Kalau amrod fayajuzu, maka boleh an-nadru'i apa melihat ilaihi kepada amrod li ajlihi untuk mengajarkan hal yang sunnah. Kada fi syarhin nihayati, begitulah yang dijelaskan di dalam kitab syarah nihaya li Syekh al-Misri, karya Syekh al-Misri alal ghayah, dalam mensyarahi kitab al-ghayah li Abi Suja. Wallahu a'lam. Itu semuanya adalah fasal-fasal yang nanti akan kita bahas secara detail, secara terperinci di belakangnya. Yang tadi ini hanyalah penjelasan secara global. Nanti kita akan bahas secara rinci satu persatu. Sampai di sini, terima kasih. Semoga manfaat, semoga istiqomah. Silakan dibaca.